Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat datang dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Allahu Akbar. Syukurlah. Saya merasa senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum di materi, Bapak ingin bertanya pada kalian. Dari kalian, sudah ada yang tahu apa yang kita akan lakukan hari ini? Melakukan konseling, Pak. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan menggunakan kegiatan konseling dengan menggunakan bimbingan kelompok. Apa kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, Pak. Ya, sekali Akila. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Menurut saya, bimbingan kelompok itu bimbingan dengan membuat kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu, Pak. Bagus sekali nih, jawaban Akila dan Nia itu tadi sudah benar ya. Namun Bapak akan memberitahu apa itu bimbingan kelompok secara detail ya. Pak. Baik, jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok, dalam suatu suasana duduk melingkar untuk membahas suatu topik dan memanfaatkan dinamika kelompok. Karena bimbingan ini adalah bimbingan kelompok tugas, maka topik yang akan kita bahas sudah Bapak tentukan ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok. Misalnya, keberanian dalam mengungkapkan pendapat di depan anggota yang lain. Nah, terus melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Nah, sebelumnya, apa ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Wah, berarti kalian ini pertama kalinya ya mengikuti bimbingan kelompok kepada Bapak ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Benar. Kalau begitu, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak nanya Pak. Ya, silakan. Dinamika kelompok itu maksudnya seperti apa ya Pak? Jadi gini Mas Dika. Dinamika kelompok itu dalam bimbingan kelompok maksudnya adalah suasana interaksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, bagi pengalaman, menjempurnakan, dan saling memperkuat untuk bisa memahami antar kelompok. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah Pak. Pak. Baik. Adapun pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah dengan duduk melingkar. Ya. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena situasi dan kondisi sekarang yang bisa dibilang sulit untuk mempertemukan kita, maka kegiatan bimbingan kita hari ini dilakukan
secara daring via Zoom meeting ya. Baik, Pak. Baiklah, Anda semua, dalam bimbingan kelompok ini, kita akan membahas masalah umum yang ada di sekitar masyarakat. Baik yang kita lihat, ataupun yang kita dengar. Misalnya, masalah yang sedang hangat diperbincangkan sekarang adalah masalah tentang kekerasan pada anak, pergaulan bebas, ya, kekerasan rumah tangga, dan perceraian. Sampai sini sudah bisa dipahami? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Tambah. Jadi yang dibicarakan itu masalah yang sedang booming saat ini ya, Pak? Ya, benar sekali, Anissa. Jadi, kita bisa membahas topik yang peserta usulkan, maupun topik dari pemimpin kelompok, tetapi yang akan kita gunakan hari ini adalah topik dari pemimpin kelompok ya, atau bisa disebut topik tugas. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah Paham, Pak. Paham. Bisa, Pak. Baik, kalau begitu, sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya, Bapak ingin berkenalan nih, terlebih dahulu nih dengan semua anggota kelompok yang ada di sini. Dimulai dari Bapak dulu ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan hobinya ya. Ya, bisa dimulai dari Bapak dulu ya. Ya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Afriansyah. Hobi Bapak suka olahraga, yaitu bermain sepak bola. Silakan dilanjutkan. Halo semuanya, nama saya Anissa Putri Mursalin. Hobi saya makan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nia Amelia. Hobi saya jalan-jalan, traveling. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Kila. Biasa dipanggil Kila. Hobi saya mendengarkan musik. Halo, perkenalkan nama saya Andika Fajar Ramadan. Hobi saya memancing. Mancing apa tuh? Mancing keributan. Ada-ada saja, Dika. Wah, bagus sekali ya. Padahal kita belum lama, dan kita juga baru berjumpa. Ya, kalian sudah mulai bisa mencairkan suasana kelas ini ya. Yang belum perkenalkan diri, silakan dilanjutkan ya, agar kita bisa mulai materinya. Silakan dilanjutkan. Halo, nama saya Anissa Aulia. Hobi saya membaca. Halo, nama saya Lilis, hobi saya nonton film. Halo, nama saya Anandri, saya memasak. Halo, nama saya Intan. Hobi saya menonton. Halo, nama saya Nisvia. Hobi saya membaca. Baik, Bapak rasa sudah cukup ya memperkenalkan diri masing-masing. Bapak berharap kalian bisa saling mengenal dan saling menghargai, ya, terutama membangun suasana secepatnya secara baik ya. Dan untuk lebih mencairkan suasana, bagaimana kalau kita bermain games terlebih dahulu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Baik, jadi gamesnya itu berupa tebak bibir ya. Jadi kita akan melakukan games tebak bibir. Kalian secara bergantian satu persatu membaca kalimat yang akan Bapak kirimkan secara personal via Zoom chat. Namun kalian harus mute suara Zoom kalian.
Lalu teman kalian yang lain menebak apa yang kalian ucapkan. Wah, ide bagus tuh, Pak. Ayo kita mulai, Pak. Ayo Pak, mulai Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Yuk. Baik, anak-anakku sekalian, kita bermain games dulu ya, agar bisa mencairkan suasana lebih mendalam lagi ya. Games yang kita mainkan adalah tebak bibir. Kalian secara bergantian satu persatu membacakan kalimat yang akan Bapak ucapkan secara personal via Zoom. Namun kalian harus muter suara Zoom kalian. Ya, lalu teman kalian yang ingin tebak, silakan diucapkan ya. Wah, ide bagus tuh, Pak. Ayo kita mulai. Boleh Pak, ayo Pak dimulai. Mulai yuk. Baik, sepertinya sudah tidak sabar ya. Kita mulai dari Anissa Putri Mursalin dulu ya. Bapak sudah mengirimkan clue untuk bermain gamesnya ya. Bisa. Silakan dimulai. Monyet. Bulu babi. Tapir. Bulu babi. Kambing. Bebek. Bulu babi. Betul. Siapa yang jawab bulu babi? Aku. Akila. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Kita main lagi ya. Ya. Sekali lagi ya. Ya, Pak. Oke, Bapak tunjuk ya orangnya ya. Sekarang Bapak menunjuk untuk Intan Nurseha. Nah, silakan dimulai gamesnya, Intan. Baik Pak. Kambing. Kambing. Kucing. Tunggu aja. Kambing. Sapi. Kambing. Kambing. Benar, kambing. Siapa Lagi, tuh yang Pak. jawab kambing duluan? Siapa yang tadi yang jawab kambing duluan? Aku. Ayo, siapa ayo? Aku. Oh, Anissa Pak. Lagi Pak, seru Pak, sekali lagi Pak. Lagi Pak. Ini untuk yang terakhir ya. Ya Pak. Bapak akan menunjuk kalian untuk melanjutkan gamesnya. Habis Cowok, itu Pak, cowok. Bapak harap setelah kita bermain games ini, kalian menyimak dengan baik ya materi atau topik yang kita bahas kali ini ya. Baik, Pak. Nah, baik. Bapak akan menunjuk kepada Andika Fajar Ramadan. Silakan Mas Andika. Kelabang. Sekali lagi. Sekali lagi kurang jelas Kak. Ulangi, Pak. Kurang jelas. Sawah. Cicak Balut Pak. sawah. Ilama. Makan ayam. Alama. Singa makan ayam. Apa? Apa sih Pak kurang jelas Pak? Kak. Mulutnya Kodok. yang lebar dong Kak. Sekali lagi nih. Ya. Cicak. Ayo, kalian harus bisa kompak ya satu sama lain ya. Pasti kalian bisa kok. Kelabang. Kelelawar. Cak makan ayam. Lama. Tapir. Wah. Gajah. Yo. Ciri-cirinya Pak, ciri-cirinya Kak. Ini apa sih? Ya? Tinggi badannya. Jerapah. Oh, jerapah. Oh. Ah, susah banget. Susah banget.
Baik. Apakah sudah selesai gamesnya? Lanjut, Pak. Sudah, Pak. Mau lagi? Gimana perasaan dan suasana kalian ketika kalian bermain games? Bapak ingin tahu terlebih dahulu. Yo, Seru berikan banget, pendapat Pak. kalian. Seru. Pak. Seru, Pak, seru. Membangkitkan hasrat, Pak, untuk semangat belajar. Apa yang membuat kalian itu menjadi, oh kalau games ini tuh menjadi kita lebih semangat lagi atau lebih kenal lagi? Bisa diberikan pendapatnya? Seru banget, Pak, ini. Bisa mencairkan suasana, Pak, biar nggak canggung. Ya, Pak. Jadi bisa lebih kenal lebih dekat lagi dengan teman-teman yang lain. Betul sekali, Pak. Ada lagi jawaban selain Nia? Ayo, masa cuma 2 doang sih? Akila sama Nia yang menjawab. Mempererat kekeluargaan, Pak. Lainnya? Bikin Ya, bisa fresh juga. kembali, Pak. Bikin fresh kembali. Biar nggak ngantuk. Ya. Ya, benar juga. Baik. Terus, sudah cukup ya mainnya. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan. Topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai pergaulan bebas. Sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu, adakah yang tahu apa itu pergaulan bebas? Saya, Pak. Menurut pendapat saya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Menurut saya, pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang pada suatu individu, Pak. Selain itu, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Pergaulan bebas itu perilaku atau tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, Pak. Bagus, benar sekali. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ayo. Tidak, Bapak Pak. tunggu. Apakah ada lagi? Cukup, Pak. Coba, Pak. Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, di sini Bapak sedikit ingin menjelaskan mengenai pergaulan bebas itu apa, ya. Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma ketimuran yang ada. Coba kalian sebutkan apa saja sih contoh masalah pergaulan bebas Narkoba, yang kalian Pak. temui saat ini. Ya, mohon diulang. Narkoba, Pak. Seks Ya, bebas, terus? Pak. Seks bebas. Ya, terus? Dugem, Pak, dugem. Ke diskotik, Tawuran, Ya. Pak. Tawuran. Mabuk-mabukan, Pak. Perjudian, Wah, Pak. Perjudian. Ke klub. Bapak rasa kalian semua sudah pada tahu ya. Lalu Bapak ingin bertanya nih, apa yang menyebabkan seorang melakukan pergaulan bebas gitu? Padahal pergaulan bebas itu sangat
diperbolehkan karena bisa merusak diri kita sendiri. Menurut Ayo. saya karena ada masalah keluarga mungkin Pak, jadi dia kayak nggak diperhatiin gitu sama keluarganya, sama orang tuanya. Pengaruh lingkungan Iya. juga bisa, Pak. Iya, Nah, Pak. kalau misalkan untuk lingkungan itu biasanya itu ada contohnya. Mbak Ica bisa kasih contoh pergaulan bebas, contohnya saat di lingkungan itu seperti apa pengaruhnya? Ya mungkin dia main sama temennya gitu yang nggak benar. Jadi ngebuat dia juga sama gitu. Bolos Bawa Nggak sekolah, bener Pak. juga. ke bawah arus. Iya, ke Ya, bawah arus. ikut-ikutan temen, Pak, biar keren. Ya Bolos Pak kayak sekolah, ngikut temen ngerokok, ngerokok, Iya, gitu, nongkrong. Pak. Biasanya Bapak ingin bertanya pada kalian, ketika kalian memasuki usia berapa sih orang tersebut ingin melakukan pergaulan bebas itu? Biasanya pas sekolah, Pak, SMP, dari SMP, SMA, Pak. SMP, SMA. Belasan tahun. SMA sih Pak paling ngaruh kayaknya. STM Pak, SMK. Yang banyak pengaruh itu di SMA ya? Iya, Pak. STM. Taunya tuh tinggi, ingin coba-coba tuh tinggi rasanya. Ya, betul. Saya setuju, Pak. Nah, baik, itu Pak sedikit ingin jelaskan ya. Jadi gini, pergaulan bebas itu adalah orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu biasanya yang pertama nih, karena kalian harus tahu ya, keadaan keluarga yang kurang harmonis, yaitu kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, hal ini dikarenakan remaja masih labil nih, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Gitu. Jadi kayak contoh itu kayak misalkan remaja ini penasaran nih, ingin melakukan ini nih, kan dengan cara dia melakukan itu, segala masalahnya itu akan terselesaikan. Padahal tidak seperti itu, ya. Paham kan sampai sini? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Yang kedua, ya, lingkungan sekitar itu bisa juga mempengaruhi pada perilaku remaja. Jika lingkungannya tidak baik, maka akan mempengaruhi perilaku seseorang juga. Bisa dimengerti? Pak. Bisa, Pak. Baik. Yang ketiga itu pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja. Nah, jadi pertemanan itu tidak hanya di lingkungan, di sekolah, tapi di sekitar kita juga bisa mempengaruhi untuk melakukan hal-hal seperti pergaulan bebas. Itu terkadang remaja merasa sulit untuk menolak, ya, karena atas dasar pertemanan gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Berarti harus milih-milih teman ya, Pak? Kenapa? Harus milih-milih teman ya, Pak, berarti ya? Iya, jadi kalian jika ingin berteman, kalian harus mesti tahu dulu nih karakteristik orang ini seperti apa. Yang pertama, terus sifatnya itu seperti apa. Ya, terus wataknya itu seperti apa. Terkadang yang baik itu belum tentu bisa jahat, ya.
Itu yang masih harus kalian waspadai juga. Sampai sini bisa dipahami kan nih? Bapak ada yang mau nanya. Ya, Kan katanya kita nggak boleh milih-milih temen, Pak. Iya, Pak. Terus gimana dong, Pak? Gimana ya? nah kalau menurut Bapak, jadi gini, kan banyak ya orang yang bilang kalau berteman itu jangan pilih-pilih. Tapi kita nih, jika ingin berteman, ya balik lagi yang tadi Bapak udah kasih tahu, ya kita tidak usah perlu memilih teman, ya tapi kita harus bisa mengetahui dulu nih karakteristiknya dulu, terus sifatnya dulu, dan perilakunya, gitu loh. Misalnya kalau menurut kalian dia itu baik, ya dia itu ramah, dia itu sopan, ya nggak masalah untuk ditemani. Cuman kalau misalkan orang yang kalian teman ini nggak taunya dia berbuat baik, tapi ada maunya, itu mesti harus kalian bagi, karena itu bisa saja menjerumus ya ke hal-hal yang negatif. Ya mungkin kalian akan terbawa suasana, ya apalagi sekarang kan lagi marah-marah, nah banyak sekali yang namanya pergaulan bebas. Sampai sini bisa dipahami? Pak, terima Pak. kasih jawabannya. Pak. Pak. Nah, keadaan ini juga sangat mempengaruhi bagi remaja. Karena gini, remaja itu tidak dapat akses informasi tentang bahayanya pergaulan bebas, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, ya, tawuran, dugem, kan? Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi remaja ini untuk melakukan pergaulan bebas. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Wah, serem ya, Pak. Berarti kita harus pintar-pintar cari teman agar kita tidak terpengaruh pertemanan yang negatif dong. Tentu Hana. Jadi gini, bersikap baik itu kepada orang lain, emang itu harus. Tetapi kalau untuk berteman, kita harusnya tidak untuk memilih, tapi lebih ke arah kita melihat ya karakteristiknya, ya sifatnya, ya wataknya dia, perilakunya dia kepada kita itu seperti apa, gitu loh. Agar kita ini tuh tidak terjerumus hal-hal yang negatif. Paham? Paham. Lebih ke selektif aja nggak sih Pak dalam memilih teman? Nah, benar sekali, Intan. Apa ya namanya, memfilter yang buruk-buruknya dari mereka, kita ambil yang baik-baiknya aja. Ya, itu bisa jadi dan bisa juga sebagai pelajaran buat kita untuk kedepannya, gitu loh, agar kita tidak salah memilih, ya. Iya, Pak. Bagaimana, Pak, kalau misalkan kita udah ngejauh, tapi ada aja godaan-godaannya gitu, yang mendekat. Nah, itu balik lagi, Mbak Nisbia. Ya, ketika kita sudah menjauhi teman kita, tapi dia tetap mendekat, ya. Nah, pertama yang kita harus lakukan, nah, kita memberitahu kalau perilaku yang dia lakukan itu ya tidak baik. Kalau semisalnya dia masih berusaha nih untuk mendekati Nisbia nih,
Contohnya misalkan kayak Nispia diajak, ayo Nispia, tuh kita ke dugem aja, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, Nispia itu harus bisa berpikir gitu loh. Oh, ini baik dilakukan atau tidak ya? Apakah benar dengan cara itu bisa menyelesaikan masalah atau tidaknya? Nah, Nispia harus tahu seperti itu dulu. Dan jika misalkan kalau Nispia masih tetap terus ya dipaksa atau enggak teman Nispia itu mendekati Nispia terus, ya udah, alangkah baiknya Nispia jauhkan saja gitu, agar Nispia tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa, Bapak. Kalian sudah tahu atau belum nih dampak pergaulan bebas? Sedangkan tadi kan kita sudah berbincang ya dari Intan, dari Andika, dari semuanya sudah banyak yang menanya, dan Bapak sudah menjelaskan juga kan. Apakah di sini kalian masih belum mengerti apa itu pergaulan bebas atau sudah mengerti? Allah, Pak. Sudah, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah jelas, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya lagi nih kepada kalian. Dampak dari pergaulan bebas itu apa sih yang kalian ketahui? Saya tahu, Pak, image-nya jadi jelek, jadi buruk. Yang melakukan pergaulan bebas. Terus apa lagi? Prestasinya menurun, Pak. Benar. Apalagi, ayo. Sebanyak loh. Emosi akan tidak bisa terkontrol, Pak. Yo, ada lagi yang ingin menambahkan? Pak. Dijauhin Kenapa? teman-teman. Dijauhin teman. Ya, bisa jadi. Terus, apa lagi? Melawan kedua orang tua, Pak. Betul sekali. Dan yang paling terpenting, bisa juga merusak mental kalian. Ya. Wah, Bapak rasa nih, kalian sudah khatam ya, tentang mengenai dampak dari pergaulan bebas itu apa. Iya, Pak. Pak, udah lumayan sering dengar. Iya, Pak. Iya, Pak. Sering Udah denger, sering Pak. denger, Pak. Dengar soal pergaulan bebas. Jadinya lumayan tahu lah, Pak, dikit-dikit. Ya, sebenarnya kalian itu harus di saat usia kalian saat ini, ya, kalian tuh harus mengetahui dampak-dampak dari pergaulan bebas, ya, itu seperti apa. Dan Bapak rasa jawaban kalian sudah benar, walaupun ada sedikit ya yang hanya menjelaskan, tapi Bapak rasa kalian itu benar-benar bisa memahami lah ya dampak yang dapat ditimbulkan dari pergaulan bebas itu sendiri. Baik dampaknya dapat merugikan diri sendiri, maupun juga dapat merugikan orang lain. Ya, terutama ya pada orang tua kita juga. Paham sampai sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Paham, Pak. Kira-kira apa ya, Pak, dampaknya yang merugikan orang lain? Dampak dari
dampak yang merugikan orang lain. Mungkin di sini ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ica Pak. sebelum Bapak menjelaskan? Pak. Ya, silakan. Menurut saya dampak itu bisa yang merugikan orang lain itu tawuran dan juga seks bebas, Pak. Ada lagi selain itu, Mbak Anissa? Ya semuanya deh Pak, mempengaruhi ke orang lain, merugikan orang lain. Karena merugikan orang tuanya, lingkungan sekitar. Betul, Pak. Iya, Pak. Malu-maluin nama keluarga, Pak. Iya. Bikin orang tua malu kalau terjerumus ke pergaulan Keluarganya bebas. jadi jelek, Pak. Ya. Cemarkan nama baik, Pak. Ada lagi? Ya, Pak. Cukup mungkin, Pak. Cukup, Pak. Ya, itulah penting dan wajibnya kita untuk menghindari perilaku negatif seperti itu, ya. Terlebih orang tua kita tidak mau melihat masa depan anaknya yang hancur, ya. Apakah sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Tapi saya mau nanya, Pak. Bisa. Ya. Upaya untuk menjauhi pergaulan bebas itu seperti apa ya, Pak? Agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi gini, upayanya itu tuh, jadi kalian itu pertama harus bisa membentengi diri kalian dulu, gitu. Ya, dan kalian juga harus bisa tahu nih dampak, bukan dampak sih maksudnya, baik atau negatifnya itu pergaulan bebas seperti apa, ya. Nah, terus kalian juga harus mesti tahu nih, kan pergaulan bebas itu kan banyak ya, seperti yang tadi kalian sudah sebutkan. Nah, itu kalian juga mesti harus tahu tuh. Ya, contohnya gini, misalkan kayak tawuran, ya. Nah, kalau misalkan tawuran itu dampak negatifnya itu bisa melukai diri sendiri, ya. Kan? Dan yang kedua, misalkan kalau seks bebas, kalian bahkan bisa merugikan, ya, diri sendiri, orang tua kalian, ya, dan masa depan kalian juga hancur, bahkan mental kalian pun bisa kena. Sampai sini sudah bisa dipahami, Bu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalau begitu, ada lagi yang ingin kalian tanyakan sebelum Bapak memasuki penjelasan lebih lanjutnya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira ini kita sampai jam berapa ya? Sebentar lagi habis, Pak, waktunya. Iya, Pak. Sebentar lagi waktunya sudah mau habis ya? Iya, Pak. Tinggal 5 menitan mungkin. Oke, baik. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan juga, padahal kalau kita ingin membahas pergaulan bebas itu bisa jauh lebih panjang gitu, karena itu benar-benar kita harus mengetahuinya pertama, terus yang kedua itu juga sebagai pelajaran nanti ketika kita bertemu sama orang, ya, kita
entah itu mau di sekolah, ya di kuliah ataupun di tempat kerja, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Kalau gitu kita akan membuat kesimpulan untuk kegiatan bimbingan kelompok di pertemuan kita hari ini. Bapak minta perwakilan 3 orang, tapi tertib ya untuk menyimpulkan yang kalian semua ketahui. Bebas, siapa aja. Baik, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Kesimpulan yang saya dapat adalah pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dan kewajiban, tuntutan atau syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas bisa terjadi karena salah memilih lingkungan, pertemanan, serta rasa penasaran dan sikap label yang masih melekat pada diri remaja. baik. Selanjutnya ada lagi? Menurut saya, Pak, pergaulan bebas itu suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama karena tidak ada manfaatnya sama sekali dan dapat merugikan diri kita sendiri. Ya. Ada lagi selain Nisvia? Saya, Pak. Kalau menurut saya, pergaulan bebas itu suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Dan pergaulan bebas itu perilaku menyimpang yang tidak bisa diterima secara sosial maupun secara agama. Oke, baik. Terima kasih Ya, makasih Pak. untuk Nia, Nisvia, sama Anissa sudah mau berpendapat ya. Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Pendapat dari perwakilan Ya, Pak. teman-teman. Itu semua benar, apa yang dikatakan ketiganya. Kita semua, terutama remaja, harus benar-benar menjauhkan segala tindakan negatif pergaulan bebas. Yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu semua bisa kita hindari dengan apa? Dengan cara kita mencari dan berteman secara bijak, ya, dan mengisi kegiatan-kegiatan yang berbau positif dan bermanfaat bagi diri kita. Nah, kesimpulannya sudah kita buat. Ya, sekarang Bapak minta pesan atau kesan kalian tentang bimbingan kelompok kita hari ini. Yo, silakan. Pesan atau kesannya itu seperti apa? Bapak ingin tahu. Saya, Pak. Ya. Dengan kegiatan ini, dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya menjadi lebih terbuka, Pak, untuk untuk dalam dunia pertemanan dan juga untuk menghindari dari pergaulan bebas itu sendiri, Pak. Karena itu sangat amat merugikan gitu dan juga bisa merusak masa depan kita juga, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih juga untuk kegiatan pada hari ini karena sangat banyak manfaatnya dan saya senang untuk mengikuti kegiatan ini, Pak. Baik, ada lagi? Lagi, Pak. Ya, satu. Silakan Andika. Dengan kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kita dapat menambah wawasan kita terkait dengan pergaulan bebas ini, dan kita juga bisa berani berpendapat di depan umum, Pak. Betul. Udah sih, Pak, itu aja, Pak. Oke. Ada lagi selain Andika? Saya, Pak. Saya senang dengan adanya kegiatan ini karena saya bisa memberikan pendapat dan pengalaman baru dari kegiatan ini, Pak.
Bagus sekali. Ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan Cia. saya senang dan bagus dalam mengikuti bimbingan kelompok seperti saat ini Pak, karena dapat memberikan pendapat, juga saling bertukar pikiran sama teman-teman Pak. Betul. Ada lagi? Yuk, Saya, waktu kita masih cukup ini. Menambah wawasan, Pak, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Benar. Terus? Nambah teman, Pak. Nambah relasi. dengan kegiatan ini karena dapat pengalaman baru. Nah, jadi semua yang kalian katakan itu benar. Ya. Nah, sebelum kegiatan selanjutnya, apakah kalian bersedia diadakan lagi bimbingan kelompok seperti ini? Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak. Mau, Pak. Mau banget. Dengan senang Ya, hati. Pak, minggu depan. Baik, jika kita sudah sepakat, ya, dan kalian juga bersedia, Bapak mau tahu nih, kapan kira-kira kalian bisa seperti ini lagi, di hari apa dan di jam berapa? Minggu depan, Pak. Dengan Minggu hari dan depan. jam yang sama, Pak. Boleh Pak, depan Pak. Ya Pak, minggu depan. Oke, jadi semua sepakat ya, minggu depan ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Pak, boleh. Ya, Minggu Pak, depan. boleh. Bapak rasa cukup hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Amin. Amin. Dan pesan Bapak untuk kalian semua adalah jangan mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar maupun teman kalian ya. Karena itu bisa merusak diri Baik, kalian Pak. sendiri. Baik, Pak. Siap. Baik, Ya, Bapak Pak. akhiri. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.